bukan gua, lu yang bikin orang. Enggak. Lu yang ubah Enggak. No, Lu enggak. yang ubah ngatur jadwal, Mas. Nah, jadwal sama Mira, gue mau berangkat ke Jepang. Udah diatur semuanya, tiba-tiba dia menggeser jadwal dituker. Bukan gue yang ngatur dong. Gua dulu mana nggak pernah ngatur gue jadwal. Gara-gara Tias Mirasi mau ulang tahun di puncak. Oh iya. Dah, puas lo. Puas. Tuh cewek lagi tuh. Tuh Tias kalau lo denger ya gitu, gua nih ribut nih gara-gara ini nih. Oh, ini gitu. bener. Itu bener. Itu tuh bener-bener udah diatur karena Jadi gua mau ke BBB Jepang. udah ngeblok jalan tol kalau nggak salah ya. Oh iya, udah, jalan ini tol. adegan awal gua tuh sama Bella. Scene Tuh di- awal. Scene awal di jalan tol. Scene awalnya apa? Ciuman. Ciuman. Nah waktu itu si Tias tahu ini adegan ciuman. Gua ulang tahun. Wah terjadi kan konflik dong. Gua belain cewek Nah, dong. gue baru tahu nih. Nah, nih, Iya kan? udah didengar nih, harus Udah, didengar ya, Enggak. gitu loh. Dan waktu itu gue syuting Olivia juga, Mas. Iya, jadi sebenarnya gini. Jadi gue 3 waktu itu, Velov di Olivia, Bella di BBB, Tias top gak gue? Jadi gini, jadi akhirnya itu sebenarnya aku udah atur semuanya, udah ini di Olivia pas segala gara-gara itu. Karena gini, karena waktu itu aku mau syuting ke Jepang, video klipnya si Iksan sama Siti. Ya kan, Iksan Siti KDI. Idol. Dan itu juga kebetulan Iksan juga lagi main sama Chelsea, diburu-buru juga waktu itu sama Pak Leo. Jadi di situ juga konflik lagi gitu kan. Si Iksan mau ke Jepang sama saya, Chelsea juga ikut sama saya, anak saya gitu kan. Dulu BBB tuh anak-anaknya 5 anak gue gitu kan. Terus apa lagi? Oh, Anjasmara. Ya udah kan lu jadi itu ujung-ujungnya gini yang syuting itu. Harusnya syuting BBB di hari itu malam. Iya. Ya kan? Gini sebenarnya gara-gara syuting BBB. Jadi pas jam 12 malamnya, jam Pengen tahu 00-nya. ngelesnya apa sih? Gini nih, ini alasannya gue bongkar ya. Jadi jam 12.00-nya Tias tuh ulang tahun. Gue harus ngasih dong tuh kado ke Tias dulu. Nah, gara-gara Tias ulang tahun, set. Nah, syutingnya Olivia itu harusnya dimulai pagi. Karena gue bangun dia kesiangan, gue baru datang sore lah di puncak. Macet lah di puncak. Yang harusnya gue kelar maghrib, gue harusnya udah jalan ke BBB tuh. Jam 7 malam, jam 8 malam syuting BBB. Timnya sinetron Olivia marah dong. Lu datangnya aja baru jam 3. Ini sedangkan banyak, gue syuting lah Olivia tuh nggak mau ngelepasin gue. Gue baru dilepasin jam 1, jam 2 malam. Sedangkan itu BBB udah pada ngeblok. Udah pada ngeblok jalan tol. Bella udah ngamuk-ngamuk, Temeli ngamuk-ngamuk, kamu gue matiin telepon biar dia aja. Jadi seorang medikus lo, nih ya saksi ya, nih baru kali ini ya, jadi jangan marah sama gua, baru cerita Pak Yunka ya, terus Lasya. Jadi gini, gua orang yang pasang badan buat anak-anak dari dulu ya. Jadi lo mau mainin gua apa segala nggak apa-apa, sekarang gua bongkar sebenarnya siapa gitu kan nggak sengaja gue. Iya memang nggak sengaja kok, ulang tahun nggak sengaja. Jepang. Enggak, belum berangkat. Oh iya, belum berangkat. Belum. Gue diomelin di tol, harus ini apa segala. Aduh, gue diem aja deh, udah. Itu udah BBB ya. Yang penting anak gue bahagia. Jadi gue dulu gitu. Jadi Tias ulang tahun, Velov kecengan gue dulu parah. Bella waktu di BBB udah jadi teman. Si Bella bete sama gue. Biar aja, karena dulu kalau aku syuting sama Bella, itu bete-betean syuting. Ya kan dari pacaran, terus kita pacaran juga masih kecil kan, terus bisa si Bella terlambat nih sejam 2 jam, besok gue terlambat juga sejam 2 jam, pokoknya gitu. Oh dia kesel kok, Mas itu si Bella gila apa ya datangnya jam segini. Aku tuh udah dari jam 8 pagi loh Mas. Dia baru datang jam 11, make up 2 jam, baru syuting jam 1. Tahu gitu kan gue bisa tidur paginya. Udah besoknya gue datangnya, gue balik tuh, dia udah ngomong sama Bella, kamu datangnya pagi dong. Besoknya si Bella datang pagi, gue datang jam 1. Bella ngadu lagi. Wah, seru. Jadi dulu kayak Tom and Jerry deh gitu loh. Kacau jadi gua harus di posisi di tengah yang harus adil. Dan pernah kita juga syuting FTV ya waktu itu apa sinetron ya. Lu baru putus sama Bella. Iya, gua baru putus. Itu kita syuting di Bogor. Nggak mau satu frame. Ada sementara harus pacaran di sini gitu lah kan. Ini seru. Ini belum pernah ada gitu kan. Dia waktu itu baru dekat-dekatnya sama Revaldo. Oh enggak, belum. Pokoknya baru putus. Itu baru putus. Ya kan, baru putus. Jadi gini. Nih dia harus beradegan. Aduh gimana dong Mas, ganti scene-nya. Nggak bisa, namanya udah kontrak. Kita harus profesional, kalian harus profesional. Terserah, itu masalah pribadi kan. Jadi ya action. Ya cut. Musik kok. Yang satu kemana? Jadi langsung break gitu kan gitu. Yang satu ke mobil, nggak mau ini, nggak mau udah sama Astrada. Gua ya, nggak mau sama dia. akhirnya begitu.
Akhirnya yang satu harus diniin, yang satu, Mas gimana kok di Raffi melulu gini di mobil gitu. Aduh, udah. Sementara si Raffi juga, Mas ngapain sih di ruang makeup melulu, bla bla bla, ini bela gitu. Akhirnya harus mengalah lagi, ya kan gitu. Jadi harus apa ya? Menghibur dua-duanya ini. Dulu tuh mereka tuh ngadu gitu loh, Mas gini Bella tahu nggak gini-gini. Raffi juga, oh iya si Anyun tuh hamilnya gitu kan, gitu. Itu cerita BBB tuh memang panjang. Aku, Bella, Dimas. Nah ini cerita Anjasmara nih. Jadi dulu Anjasmara tuh termasuk Mas Dedi tuh deket banget sama Anja, sama Tedian. Pertama kali gue diajakin ke rumahnya Anjasmara tuh, Mas Dedi ngeliatin rumahnya. Terus Mas Dedi bilang, tuh kalau mau sukses tuh kayak Anjasmara. Nah aku tuh memang ngefans tuh dulu sama Anjasmara sama Didi Riyadi. Karena Anjasmara dulu setiap kali tahun naik SCTV Award ya Mas. Terus kalau Didi Riyadi ya karena memang waktu itu papa mama kan dulu cover boy. Cover boy kan dia paling dedengkotnya dia. Nah waktu itu aku tuh pernah 2005 sama Mas Dedi nemenin Anjas di SCTV Award. Terus duduk lah, handphone hilang. Ya itu handphone gue hilang sebelumnya nih. Dan handphone hilang. Terus pas di SCTV Award, aku ingat banget. Mas Dedi bilang apa? Ya di sini tuh sini Anjasmara sebelah kiri nih. Gue di sebelahnya, dia persis. Mas Dedi sebelah kanan gue. Gue pernah ngapain deh, Mas ngapain gue duduk sini? Udah gue duduk sini aja. Udah. Terus pas awarding, Anjas tuh menang. Menang Anjas tuh. Itu 2005 gue inget banget. Majulah ke depan. Terus Mas Dedi tuh ngomong gini ke gue, tuh lihat tuh, tahun depan lu berdua, lu sama Bella atau harus ada di situ. Lo harus ada di panggung itu, lo rebut itu piala dari Anjasmara. Gue ketawa aja, gila lu, gue bilang. Dan alhamdulillah tahun depannya dua-duanya masuk SCTV 3. Dimas Beck juga. Dan nominasi. Satu lagi Tommy. Oh iya, Tommy Kurniawan, Dimas Beck, gue, Mbak Imong, Deddy Miswar. Itu enggak. Jadi Deddy Miswar, itu tahun depannya ya. Raffi, Dimas, Tommy Kurniawan, Deddy Miswar. Deddy Miswar berapa kali itu disebutnya? Oh, si ini Cinta Fitri. Tunggu itu belum masuk. Tahun depannya dia udah masuk. Udah masuk. Belum, persis gue inget banget belum. Mbak Ibu enggak. Ya pokoknya gue lupa lah. Akhirnya tahun depan gue dapat juragan jengkol, main sama Bella, dua-duanya dapat piala. Terus gue bilang Mas Dedi, Mas bener banget omongan lu ya, kita emang kalau ngomong itu adalah doa. Mimpi tuh nggak apa-apa, asal kita kejar. Bener loh. Itu gue merinding. Tuh, bener. Emang bener-bener gue duduk di ini Mas Dedi sebelah sini, gue di sini aja sebelah sini. Di VIP loh. VIP loh, gue siapa dulu? Gue gembel. Bella pun juga gitu. Artis biasa gue udah menang. Tahun depan harus bisa. Waktu itu tahun depan, dapat. Sama, aku selalu gitu. Tahun depan Anjasnya memang nggak masuk nominasi kebetulan ya. Kebetulan nggak masuk Anjasnya. Jadi gini, aku selalu berprinsip ucapan itu adalah doa, ya kan. Kita selalu berucap baik apa segala gitu. Kayak misalnya Raffi gitu, waktu itu juga, gua nggak mau jadi presenter. Enggak, lo akan jadi di presenter. Bener, alhamdulillah gitu loh. Dan itu pun gue sempat ribut loh itu sama John Fair, sama Mas Indra, sama Bu Siwi. Itu gara-gara dia juga gitu ngebela gitu kan. Karena gue mau syuting adalah Jaka dan Raka sama Tara Budiman. Global TV. Global ya? Ya kan itu. Itu dia maunya syuting itu karena itu untuk Ramadan. Gua tuh dulu, Mas, gua tuh host itu di Dahsyat tuh udah lu tuh nomor 2 lah. Lu kalau ada sinetron, gua mau pilih sinetron. Lu tuh gitu dulu. Sampai akhirnya kita ngatur. Pokoknya 3 hari udah lo ini 3 hari dulu deh apa segala. Dan hampir tiap hari saya harus ke rumahnya dia ngebangunin. Tapi kan lu syuting sinetron kan akhirnya kan Dahsyat kan dulu pagi Mas jam 9 sampai jam 11 mau. Iya, akhirnya mau. Jam 12. Tadinya enggak jam 7. Tadinya kan sampai jam 7 pagi, jam 9. Jam 9 sampai jam 11 gitu loh. Nah akhirnya udah itu Anjas udah, BBB udah gitu loh. Pokoknya masalah kenangan banyak tuh Mas Dedi banyak lah. Dia beli mobil Karimun, gue beli Visto. Iya kan? Oh yang hijau. Oh HRV dulu. HRV yang hijau. Enggak, Visto dulu baru HRV. Visto itu udah dari Bali. Iya, enggak. Jadi gini, pertama kali mobil gue tuh pakai mobil bokap BMW hitam. Enggak. Terus yang mobil box kecil? Karen sih ya? BMW dulu. Jadi gini urutannya BMW, Visto, Cairns, baru HRV, baru Mercy. Itu yang mobil itu semua warna pink dan itu ada foto-foto semua nih. Atos, itu Atos ya, Atos. Oh, Atos itu sejarah. Weh, itu Atos. Isinya foto Bella semua, bantal semua itu udah rumah. Serius. Itu rumah, udah karena rumah. Si Bella dulu posesif. Dia yang beliin tuh harus pink semua. Jadi itu Bella yang beliin semua. Terus udah itu sama poster dulu kan zaman-zamannya pelor. Iya kayak gini nih.
Ini Polaroid nih, ini di Blok M Plaza nih. Ini bukan fotobox. Fotobox ya, fotobox gitu loh. Semuanya itu mobil pintu apa gitu, itu mungkin mereka berdua udah. Kalau gue bawa cewek lain, gue turunin dulu semua. Kok Marsyanda waktu itu gitu? Oh ya salah gue, ya kan? Jadi gue dulu kan, zaman dulu kan Marsyanda kan top banget bidadari. Gue sebenarnya emang bukannya pacaran sama Marsyanda, gue di SMA 3. Si Marsyanda tuh Bella ribut gara-gara gue mau Bella bohong. Bellanya nggak ribut sama Marsyanda. Sebenarnya gue bohong sama Bella, gue mau jemput Marsyanda. Gue turunin semua nih, yang ping-pingnya itu gue turun. Pas gue mau jemput Bella, lupa gue pasang lagi. Loh ini pada kemana? Handphone gue dicek, aduh ketahuan belum mau, habis guys. Udah. Ketahuan apa isi? Ketahuan jalan sama Marsyanda. Karena cuma nonton makan doang. Nggak ada gimana-gimana. Tapi gue enggak, gini Raffi itu gini lah. Raffi itu sebenarnya dia tuh penyayang. Iya. Sebenarnya. Intinya tuh dia tuh penyayang. Dia tuh nggak bisa pernah kesepian sama perempuan. Nah kita dengerin ya sayang. Ya. Aku tuh gitu. Jadi Nagita, Raffi itu adalah tipe orangnya yang tidak pernah mau kesepian dari dulu. Dia dan Raffi tidak pernah yang namanya 6 bulan, setahun dia kosong, nggak pernah. Selalu ada. Karena Raffi itu tipe yang tidak pernah sendirian. Karena mungkin karena mama jauh, ya kan, jadi tinggal semua sendiri. Ya, jadi untuk teman ngobrol. Kan jadi aku tuh alhamdulillahnya tuh rezekinya syuting terus kan Mas. Jadi kan habis syuting kan kita suka pengen ngobrol sama siapa. Padahal kalau disuruh break, akhirnya syuting ke Star Vision minta. Nggak mau, gue tuh kalau disuruh break nggak mau, paling. Nggak mau. Mas gue nggak mau. Tiba-tiba ke Bogor aja gitu. Break dulu ya seminggu ya. Gila lama banget gue seminggu. 2 hari aja Mas. Enggak, udah biar istirahat. Gue mah syuting aja, enggak. Tiba-tiba ke Bogor gitu. Afi ngapain ke Bogor? Syuting apa? Sama Nayato. Gue minta syuting. Anjir, gue bilangin, kamu tuh harus istirahat. Nah, ini sekarang juga aku juga nasihatnya, Vi. Sebenarnya apa sih yang kamu cari, Vi? Nggak ada, memang aku mah suka kerja aja. Enggak, suka kerja. Benar. Tapi dari dulu kan aku tuh bukan orang yang ambisius sama masalah duit, bener nggak? Aku masih cuman emang seneng kerja aja gitu. Iya, tapi bener, gini, Via, gini, bukannya Mas Ded mau gimana? Ini dari dulu juga, Vi, sehat itu mahal. Betul. Ya, sehat mahal. Kita ambil contoh Olga. Maaf ya, maaf banget bukannya apa-apa gitu loh. Olga tuh aku tahu banget perjuangannya apa segala, tapi dia tidak menikmati karena dia sakit. Nah, dia sakit apa? Aku juga pengen tuh, jangan sampai anak gue tuh sakit kayak begitu gitu loh. Lu udah ada Rafatha, lu tuh udah ada Gigi gitu kan gitu loh. Apalagi yang mau dicari, Vi, gitu loh. Udahlah gitu loh. Lo nggak perlu udah ngejar dunia lagi, udah gitu loh. Semua udah ada, Vi. Tinggal nikmatin. Dan satu lagi terakhir aku bilang, kamu harus mensyukuri semua. Kalau orang yang terlalu ambisius kayak begitu kerja apa itu, berarti kamu tuh tidak pernah bersyukur. Itu aja sih gitu loh. Allah kasih nih, dikasih semua. Afi mau apa? Mau keliling dunia, mau apa? Dikasih sama Allah. Allah tuh nggak pernah. Lo mau gimana? Selalu dikasih. Cuman kan semua itu kayak mesin, ya. Mesin kalau kita, Afi tahu mobil kan? Kalau dijual itu gimana? Ya rusak. Kan gue tune up terus. Nah, tune up gimana? Ya. I know gitu loh. Ya enggak, maksudnya gini loh. Ya itulah, yang penting intinya bersyukur, ya kan. Apa yang diiniin. Bagus Afi semua dengan kerja keras Afi gitu, dengan apa ya, maksudnya Afi juga mikirin lingkungannya Afi gimana apa, itu luar biasa pahalanya. Mudah-mudahan itu akan menjadi pahala buat kamu nanti, ya kan, berkah buat kamu nanti gitu kan, ya kan, buat orang-orang sekeliling apa segala, sama seperti dulu juga Mas Dedi ngajarin gitu, kita harus gimana. Itu yang namanya dari ujung sampai ujung tuh Afi tuh yang cium tangan apa itu, alhamdulillah banyak ilmu yang Mas Dedi turunin ke kamu, yang Mas Dedi kasih tahu gitu, maksudnya kamu laksanain, itu luar biasa bagi Mas itu kan. Jadi Mas juga istilahnya seneng walaupun ngelihat dari jauh, walaupun kita nggak pernah berkontekan gitu ya. Cuman apa ya, yang namanya kita memberikan kayak guru gitu, ngasih ilmu anaknya sukses apa gitu, itu luar biasa. Buat Mas pribadi itu tidak pernah bisa dihargai dengan uang. Waktu kamu juga mau married sama Nagita, waktu kamu juga mendapat Rafatha, itu luar biasa gitu loh, ya kan. Itu gift dari Tuhan. Jadi Nagita, dah tenang, Raffi itu
Ya capek sebenarnya muter-muter sama cewek-cewek. Bukan capek, Raffi itu sebenarnya apa ya gitu. Baik sebenarnya gue mah setia. Setiap saya pucukkan ya. Enggak, jadi gini, Raffi itu sebenarnya memang udah cocok sama Nagita. Kalau aku lihat dari Jadi Gemini kan? aku Cancer. Cancer bulan apa sih? Juli. Apa ya? Sama, dua-duanya sama sebenarnya. Saling melengkapi gitu. Jadi ya Nagita juga beruntung dapat Raffi juga beruntung dapat Nagita. Ya udah samalah, klop. Mudah-mudahan langgeng. Amin. Ya kan gitu, nggak ada macam-macam apa segala gitu kan. Tapi tenang kok, Raffi kalau udah satu mah udah posesif. Sebenarnya. Coba Nagita bandel dikit, lihat aja udah tonjok. Nggak pernah bandel. Nah itu salahnya. Itu salahnya. Nagita nggak pernah bandel. Padahal gue tuh galak sebenarnya. Iya itu. Nah tapi justru itu Raffi tuh udah mesti dapetnya tuh yang kayak begitu. Yang harus sabar. Kayak gue juga sabar ngadepin dia gitu. Benar udah Nagita kalau mau tahu Raffi dulu ketemu gue gitu. Kayak sabar banget gitu. Kalau ngadepin Raffi tuh harus sabar. Harus dipikirin. Raffi itu ibaratnya popcorn. Tak kalau dipanasin gitu kan. Tapi kan dimakan enak ujung-ujungnya. Walaupun kadang nggak sehat. Iya manis ya gitu kan. Tapi ya aku bangga untuk saat ini nih, ya bangga aja gitu loh. Tapi anak-anak Mas Dedi yang mas sering kontak siapa? Gue dong paling sering. Sama sih semuanya, sama sebenarnya sama. Enggak sama. Bella pun juga terakhir juga kita kontekan. Bella mah kalau sibuk suka sombong. Sama semuanya. Dimas baik, Dimas. Sama, kok gini pada. Jangan ngomong sama, coba jujur aja. Apa tuh? Ya aku kan. Kalau sayang sih kayak emang ke Raffi Ahmad. Oh, bener dia. Paling ini Raffi Ahmad, jujur. Aku paling sayang itu ya ke Raffi Ahmad. Ya karena gini ya, gue bukan ngelihat Raffi dia sekarang gini, enggak, gue enggak. Dari dulu memang Raffi itu apa ya gitu. Raffi itu orangnya care gitu loh. Raffi itu meskipun begajulan. Ya dia gini, nih yang nggak pernah orang juga tahu. Kalau udah di lokasi syuting nih, Mas lo di mana gitu, lo kesini, oke. Di lokasi syuting juga gue dicuekin. Sumpah gue dicuekin, nggak ditegur. Jadi cuma gini doang nih. Dah, gue di mana dia cuma ngintip. Oh ada di Dinur, udah. Dia ini lagi. Karena gue kesel. Mas di mana? Gue di tempatnya Bella nih. Sialan. Besok ketemu. Mas di mana? Tempatnya di Mas Bek. Sialan. Mas besok ke tempat gue bawa makanan yang banyak biar gue bisa kan. Kalau dulu sama Bella pas udah putus kan cembur-cemburan. Sialan tempatnya si Bella mulu, gua kagak pernah diurusin. Ya, Mas, besok pokoknya kirim makanan tempat gua. Tapi lu juga bilangnya gitu, udah nggak apa-apa Mas, ya udah urusin aja cewek gitu. Enggak kan. Kalau gua memang nggak suka ditemenin, tapi kalau udah berapa kali si Bella, si Dimas, sialan gua ngetengok-tengok. Mas, makanan buat gua. Iya loh, Raffi tuh orangnya sebenarnya jealous kan, tapi dengan caranya dia, jadi kita ngerti gitu loh. Jadi ya makanya tadi aku bilang kalau udah di lokasi dia cuek, tapi cuma ngintip doang. Oh, ada Mas Dedi masih di situ. Udah cuman that's it. Dan itu pernah berapa kali ke gap kayak gitu. Dia ngelihat gitu doang gitu lah. Tapi kan gua nggak sampai malam nemenin gua juga. Yang penting nongol. Nah, aku di jam segini, berarti kasih Bella sama Dimas gak kebagian. Dia Mas pulangnya istirahat, tiba-tiba kan nyampe. Dia balik gitu. Jadi semuanya tuh bener-bener aku tuh sama anak tuh nggak pernah yang namanya pilih kasih ke Bella, ke Dimas. Pokoknya gini, intinya yang bertiga ini Lingua ini nggak pernah nggak pernah ini deh gitu kan. Semuanya dari baju, semua dari semua deh. Baju apa pokoknya aku juga Mas Dedi mudah-mudahan sehat terus. Aku juga pengen ngucapin terima kasih loh Mas Dedi itu salah satu meskipun ya apa? Mas Dedi kan tahu aku ini bukan orang yang suka jarang teman aku tuh banyak. Tapi yang deket sama aku yang tahu aku tuh mungkin hanya beberapa orang lah. Nih aku dari dulu. Pasti kalau orang tua aku kan mama papa udah pasti, keluarga udah pasti. Si Irwansyah, Mbak Imwong, Laudia Cynthia Bella, Dimas Bek, ya Mas Dedi. Mungkin circle itu yang membuat punya aku sejarah dari sejarah hidup aku yang membuat aku bisa menjadi pribadi yang seperti ini. Ini aku urutin dari pertama kali aku karir sama mama aku, karena mama aku pengen aku kayak Thomas Georgi, dikirimin cover boy sama papa aku diantar-antar syuting. Mungkin papa aku di waktu itu kan
udah dilikuidasi, udah nggak punya banyak waktu, nggak punya banyak tenaga juga, sempat sakit juga nitipin ke Mas Dedi. Nah dari perjalanan itu juga kan aku ada si Baimong, ada si Irwansyah, ada Bella, di Mas Bek. Ya kalian-kalian lah yang sebenarnya yang setelah dari situ aku berkembang, ketemu banyak orang, ketemu Teh Meli, ketemu Anjasmara, ketemu banyak PH-PH besar, ketemu banyak itu kan dari Mas Dedi. Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak. Meskipun aku mohon maaf juga, aku tuh tidak menghubungi atau kurang ini tuh karena ya kadang tuh Mas aku juga suka slode, Nagita juga suka kesel sama aku tuh orang juga kalau lagi break cepat aku balas, tapi kalau gitu suka lama banget. Tapi bukan berarti aku melupakan jasanya Mas. Enggak, kalau aku sih tidak pernah berpikiran bahwa Raffi itu apa namanya, yang namanya anak untuk bisa ngelupain itu udah pasti, itu nggak akan sampai mau kapanpun. Kalau gue menganggap Raffi ini lagi kuliah di luar negeri, kalau gue gue nganggap gitu, ya udah dia udah lebih tingkatannya lagi naik lagi gitu. Jadi sebagai orang tua udah terbiasa mungkin ya gitu kan, udah ditinggalin anak apa gitu. Terkadang rasa kangen itu ada, ya kan. Ini nggak main-main, ini ada semua, bukan saya main-main loh, ini bukan mau ketemu, enggak, saya tidak pernah yang istilahnya untuk di hati saya itu benar-benar kalian itu yang terbaik, dah gitu aja, gitu loh, bukan yang lain tidak terbaik gitu kan. Ini untuk apa nih kita? Ini kita lagi mau ke Makassar. Untuk gue sendiri, kalau yang lain mau lihat ada. Iya. Dimas sama Bella mah masih anak buah gua dulu. Ah ya Allah. Ada loh mau dipasang Bella sama ini. Oh, jangan, ada. Tunggu sebentar, tunggu. Ada. Ya guys, nih Mas Dedi mau nunjukin beberapa album kenangan untold picture, untold story yang udah diberikan sama Mas Dedi buat kita. Wih, apa nih? Ya ampun, gila gokil. Ini masih aku simpan. Gila gokil banget sih foto tuh. Nih. Gila. Nih lagi foto buat kawanku. Ini sepatu Puma merah ini dikasih Mas Dedi, gue inget banget nih. Iya bang. Ini. Baju juga. Ini gue kurus banget. Ini baju. Bella. Ini rambut gue masih gondrong. Ini Bella dulu. Ini siapa nih? Sama Rudi. Dia sekarang udah Benu. Bukan, Rudi. Oh, Rudi. Asisten aku. Oh, Rudi. Dia sekarang udah jadi sutradara iklan ngetop. Ini di Mas Bek sama mamanya. Ini BBB. Ini BBB waktu kita rekaman Less Than Together, guys. Gila lo guys, gokil. Ini sama Meli Gus. Oh iya gila guys. Gokil, masih ada almarhum Pak Iin. Mas Anto, sama Irfanat. Beneran lo guys. Ini tuh kenangan banget, ya Allah. Nah ini nih, gue dapat SCTV Award. Nih. Kategori apa? Aktor ngetop 2006. Pertama kali seumur hidup dalam, kecuali majalah ya, kalau majalah Gadis, majalah Aneka gitu kan, udah sering dapat di 2003. Tapi untuk dunia TV, waktu itu di aktor pertama kali itu di sini 2006. Ngalahin, jadi bukan piala kaleng-kaleng ya? Iya, bener-bener loh ini. Piala yang bener-bener loh, bukan kaleng-kaleng. Aktor ngetop. Jadi Anjasmara waktu itu udah 5 tahun berturut-turut. 5 atau 6 tahun berturut-turut diganti gue. Akhirnya gue cuma bertahan setahun karena gue pindah ke RCTI. Nah, dari 2006 sampai detik ini setiap tahun nggak pernah lewat piala, Mas. Sebenarnya dia tuh sebenarnya tahun depannya sebenarnya kamu masuk, cuman kamu di RCTI. Masuk gue, tapi cuma nominasi. Ingat ya, kan Bu Wisnu kan Cinta Fitri. Aku waktu itu udah nggak di. Nih best partnya ya. Mana? Mama Ami, sama gua. Ini ulang tahun Mama Ami. Gua juga lupa ya. Yang di Bandung. Ini udah lama banget nih. Nih, tuh. Foto-foto. Gue tuh kalau foto-foto itu suka diomelin sama dia, yang bagus dong. Ya gue begini Mas, gue nggak bisa. Itu sama siapa? Tuh. Pas ini lihat Pasha Ungu gua. Tuh. Cinta Lokasi. Nih sama Ratna Gali. Nih kan bajunya kan? Tuh. Ini dia. Ganteng. Ini desainnya Mas Louis Salwaji. Terima kasih Mas Louis. Mas Louis, thank you. Oke, terus Aneka Yes.
Nah, gue disebut dompetnya gendut karena isi bukan duit tapi foto box. Jadi di zaman dulu tuh fotonya ini sama Bella nih. Karena sama Bella dulu parah, nggak ada gue foto duit tuh nggak ada, isinya foto. Nah, sama VJ Daniel, Leonardo Stockhorst. Tapi gue kalau di acara Gadis Sambo pemilihan, itu tuh ada Vino, ada Junot, ada Yogi Finanda, ada Betran Antolin, ada Dwi Andika sama gue. Setiap kali sama Arifin Putra, setiap kali ngecengin cewek Gadis Sampul, itu yang dapat tuh pasti yang pada sukanya sama Arifin sama Vino. Gue sama Andika tuh ada dia aja karena kita paling pendek. Nah, ini Asiknya ini sinetron yang berantem nih. Ini yang berantem nih. Sama Indra Bruckman, sama Revalina. Gua mau bilang ini yang baru putus. Ini baru putus syuting Bogor. Ini Prima Entertain. Ini dari Multivision aku lari ke Prima. Ini honor udah gede loh. 8 juta. Nah, jadi tahun kamu Mas Dedi cepet naik honor loh. Ini gue dari hari ini gue ngomong ya. Gue dari Multivision kan 500-700 ribu. Enggak. Gue ke Prima. Raffi. Gue lagi ngomong. Iya, Raffi. Terus ke Prima ini gue 8 juta. Ke Rapi Film gue 8 juta. Akhirnya gue tau ya nggak apa-apa kan gue itu mah ngomong nggak apa-apa kan alhamdulillah. Iya. Maksudnya ayo mau jadi ini sama Mas Dedi. Dan dahsyat juga honor yang paling gede dia. Enggak. Iya. Akhirnya Olga. Akhirnya Olga. Tadinya dia gede. Tadinya duluan dia. Iya. Olga tuh belakangan. Olga. Nah, ada almarhumnya. Mumpung almarhum. Jadi, gua itu mungkin orang yang salah satu mengawinkan Olga sama Raffi Ahmad di dunia entertain. Oh gitu. Jadi Olga itu dulu ingat ya kita Extravaganza ABG. Iya, Extravaganza ABG. Dia itu masih teman-teman alay itu yang joget-joget Inul. Ya supporting dulu. Enggak, yang dia datang-datang itu lupa aku. Akhirnya itu masuk di tengah-tengah kan. Iya, dia di tengah-tengah. Akhirnya aku minta sama Mas Mayo sama Mbak siapa gitu kan itu. Akhirnya aku bilang Boti ya. Akhirnya aku bilang, "Mbak, itu anak ini luar biasa loh gitu." Jadi kayak dulu Extravaganza gede itu kan ada Aming. Ya kan? Kita bikin Amingnya kan belum ada gitu loh. Akhirnya disitulah awal karirnya Olga. Nih, ganteng luar biasa. Wih, ini Pangeran Andara. Ini baru bokap meninggal. Nih kan, Mbak Imo kan? Udah Mbak Imuang tuh. Nih gue nih. Tuh sama Bella bareng dapat SCTV Award. Ini sama Nia. Ini sama Bella. Ini sama Gaza BG nih, Asya, Bella, almarhum siapa? Olga. Almarhum Cecep Reza. Bobby. Mana? Ini Bobby Muskar. Bobby Yusuf. Bobby Muskar, Franz Indonesianus, Titi Saputra, Nia Ramadhani, Asya Saradawiyah. Nah ini Olga belum masuk. Sama siapa? Dawiyah. Satu lagi? Asia. Tragedi lah. Oh iya. Yang tak tertulis. Tuh anak SMA dulu yang yang mobil Mercy siapa? Anak SMA. Gaya nggak gue? Kelas 3 SMA udah punya C kelas loh. Tuh, gokil nggak gue? Ya, ini karena apa? Jerih payahnya Raffi juga. Oh, ini udah dia nih, ini hasil jerih payahnya. Karena bokap dia. Gua tuh dulu waktu sukses dulu tuh mobilnya Mercy BMW. Nih, Loren. Ini juga, jaketnya rambutnya masih tebal guys. Ini. Wah, semua nih. Ini cincin Bella. Ini cincin. Boy of the week. Ini film pertama gue ada hantu di sekolah. Ya. Bunga Zainal. Rambutnya diginiin, gak mau gini. Oh, tapi keren kan tuh. Nih beribut dulu nih masalah rambut. Mas Miranda. Oh, Mas Miranda pernah. Pernah cuman nggak. Sama siapa? Mas Miranda. Tapi nggak. Hanya dekat aja dia. Nggak digubris. Digubris gue. Gimana pun juga itu sejarah, ya kan. Itu semua udah jalan Tuhan. Tuhan yang sudah mengaturnya. Mas, itu dikumpulin sampai gitu tuh kenapa tujuannya kok ngumpulin sampai ini? Leberi aja. Jadi bagaimanapun juga aku orang yang seneng ini punya suatu prestasi, ini ada momennya, ini ada sejarahnya, ini ada. Jadi aku yang selalu memorable ya kan? Biar jadi memorable. Jadi gini, kita boleh melupakan masa lalu, tapi yang kita tidak boleh kita lupakan itu adalah sejarah, ya kan? Gitu. Itu aja gitu. Banyak sejarah yang istilahnya kita untuk bisa belajar. Saya pun juga banyak juga belajar dari Raffi, ya kan? Mas nggak boleh ini. Raffi tuh banyak loh ngelarang. Raffi tuh proses juga sama gue.
Mas lo ngapain sih gini, lo ngapain sih gini, sama juga dablek juga gitu loh gue orang. Tapi gini, kalau aku punya prinsip, kenapa sesuatu itu gini, karena gue orang yang istilahnya pengen sesuatu yang beda. Sampai detik ini pun pasti bikin segala sesuatu, sampai video klipnya semua beda. Nggak pernah ada yang sama. Oh ininya sama, video klip isi ini nggak ada. Jadi yang gue sebut manajer tuh seumur hidup hanya satu, dia doang. Dan emang nggak pernah ada manajer lagi. Emang nggak ada manajer lagi. Emang nggak ada. Jadi waktu itu Mira itu asisten Mas Dedi lah. Jadi manajer itu hanya one and only doang. One and only. Jadi Nur. Jadi Raffi pun juga orang yang selalu mengait-ngaitkan, selalu orang yang dicari, ada apapun semua itu. Sampai terakhir Raffi pun mau alasannya dia izin pamit yang mau keluar jalan-jalan ke luar negeri istirahat itu, gue tuh sampai dicari sama media loh. Gue bilang, gue udah gak ada hubungannya, dia tuh mau liburan, dia mau apa, biarin aja. Ya bagaimana kok dia pamit itu? Hah? Seorang Raffi Ahmad mau pamit? Gak akan mungkin, gue bilang. Udah, percuma lo mau wawancara gue bilang begitu kan. Jadi apapun, dulu juga dia pas waktu masuk sekolah juga semuanya nyari gue gitu. Aduh, gue gak tahu di posisi. Dan kebetulan hari itu gue juga lagi syuting sama Yunisara, bantuin untuk bukan sekolah BNN, sekolah lagi ya. Enggak ya? Beda ya? Beda, sekolah mah ya. Sekolah, BNN. Oh, BNN ya? Tapi ini anak kena matahari loh. Bukan gue yang ngomong loh, BNN ya? Iya. Kalau gue sih lebih sopan ya, gitu kan? Banget di sini. Jadi kena matahari. Bersama di situ. Aduh. Mas Dedi, makasih ya. Gue sebagai adik lu. Dan Raffi tuh paling seneng kalau tidur punggungnya digosok-gosok. Itu tidur. Mas Dedi tuh udah kayak kakak gue, udah kayak semuanya di kadang ya dia baik lah. Jadi bukan maksudnya kadang baik, kadang gue inget, kadang Mas Dedi, thank you ya. Makasih banyak loh Mas, aku ucapin terima kasih Mas Dedi udah menjadi bagian hidup yang berarti, menorehkan sejarah. Apapun juga seorang Dedi Nur itu apa ya, tidak akan pernah tergantikan, dan dimanapun aku berada, aku terus juga selalu ingat dan mendoakan Mas Dedi. Sama. Mas Dedi sehat-sehat. Oh ya, satu yang aku belum jalanin tugas aku, ya kan, dalam arti kata di depan Ka'bah, waktu habis umrohin papa gitu kan, tawafin papa gitu, umrohin, saya bilang sama Tuhan, semoga aku bisa kesini bersama anakku. Kita belum sempat ya waktu itu umroh. Belum sempat. Waktu itu aku sama Bella umrohnya gitu kan. Mudah-mudahan dikasih umur panjang, dikasih rezeki. Amin. Kita pergi ya. Kita tahun depan pergi. Udah janji nih aku. Kita tahun depan pergi. Ada aku, ada dan Gigi, aku ada juga Fatar, ada Mama Ami, antar Mas Dedi. Dan aku juga kita memenuhi janji aku sama papa. Ya kan. Kita gitu. bareng, pokoknya aku janji, aku itu juga salah satu, sebenarnya udah ada keinginan, cuman kemarin pas aku umroh terakhir sebenarnya nama Mas Dedi itu udah kesebut, cuman waktu itu karena kita 3 kali mustinya apanya sebut nama aku 3 kali. Tahun depan insya Allah aku mau berangkat lagi, nanti Mas Dedi ikut. Amin. Ya pokoknya gini ya, aku tidak pernah mau minta apapun sampai detik ya, ini dia pun. Nggak pernah dia. Sampai detik ini pun ya, kalian, gue apa itu, gue nggak pernah yang namanya gue minta ke Raffi Ahmad itu, tidak pernah. Nggak pernah dia. Gitu loh. Gue tidak pernah. Karena gue tahu dalam arti kata gini, lebih banyak orang yang memerlukan dibutuhkan gitu kan. Gitu loh, karena aku juga masih alhamdulillah dikasih kerja, masih Madani sekarang artisnya siapa aja? Aku udah nggak megang, udah setahun ini aku balik lagi ke dulu lagi. Masih mau nggak megang artis? Oh nggak mau. Udah nggak mau? Udah nggak mau. Udah capek. Ya. Tapi kalau sekarang ini kan aku balik lagi ke sutradara sebagai kreatif director lagi, terus juga sebagai produser, ya kan. Aku pernah menciptakan lagu buat dia juga bareng sama Tengku Syafiq gitu kan. Jadi lagu Hati Yang Terluka, ada lagu ntar aku bisa dengerin. Itu bener-bener gua sayang gue ke mereka itu gue ungkapin gitu di situ. Anak-anaknya Mas Dedi memang Mas Dedi tuh nggak pernah minta apa-apa sama gue, tapi gue boleh kasih THR dong buat Mas Dedi.
Ya rezeki kan nggak boleh ditolak, ya Harus kan? dong, ini Ya rezeki sekali-sekali gue nih selama gue misalnya gue waktu itu sudah tidak di manajemen sama Mas Dedi, gue tuh nggak pernah loh, dia tuh nggak pernah minta ke gue juga nggak pernah inget sama lo Mas ya. Ya, iya. Enggak, ini karena pas kemarin gue dimimpin sama si Papa, kepala gue tuh Dedino, terus ada kakaknya, nanti gue mau ke rumah Wanut tuh kakaknya bokap gue udah ini juga. Jadi yang memang ini tuh ada di kepala gue tuh salah satunya Mas Dedi. Bukan ini gue tuh sebenarnya kesini bukan ini. Alhamdulillah Mas, dalam kondisi gini aku masih syuting. Aku masih dikasih kerja. Alhamdulillah Iya, ya Allah, alhamdulillah. makanya pas kemarin aku masih ada acara sahur, acara buka itu dimimpin sama bokap gue. Makanya katanya ya alhamdulillah Mas Dedi juga sampai sekarang mah rezeki mah ada terus, tapi ini dari anak aja. Anggap aja kayak aku memberikan ini ke mama aku, anggap aja ini kayak aku memberikan ini ke paman aku, ke uwa aku. Mas ini kan anggap aku uwa aku. Uanya Rafathar. Nanti tahun depan ini aku janji, aku memang ada niat, aku pengen ngajakin Mas Jangan Dedi. percaya dengan janjinya Ini kan seorang udah Raffi bener Ahmad, ya. Ini kan kayak udah janji, udah bener. Umroh kemarin alhamdulillah. Tahun depan Bukan kalau gini. kalau aku jangan tahun depan ya kalau pokoknya kalau aku umroh aku ada Mas Dedi. Bareng kita Iya, bareng. I know. Enggak, maksudnya gini loh. Kamu jangan pernah untuk janji, tapi kamu hanya di dalam hati kamu niatin. Justru niat itu dibandingkan janji. Ya kan, janji itu berat loh. Bener. Ya kan, Aku katanya doain mulu makanya. janji itu berat loh, ya kan? Bukan rindu. Dilan kali ya. Dilan kali ya. Oke Mas Dedi, aku buat THR buat Mas Dedi, jangan dilihat nilainya. Tapi ini mah ya alhamdulillah aja ada rezeki dan Pakai dolar. enggak Mas, dolarnya. Oh, udah sisa tuh, ada tuh recehan tuh depan tuh banyak tuh bekas jalan-jalan luar negeri. Banyak tuh. Ya enggak, ini mah rezeki buat Mas Dedi. Mas itu ulang tahun tanggal Juli tanggal berapa? 14. Oh 14 dia 14. 14 Juli. 14 Juli. Ya aku ingat. Mas itu 14, aku 17, si Bella tuh 24, Gigi tuh 17, itu yang aku inget tuh. Karena ya dulu kan aku bela Mas itu kemana-mana tuh bareng terus. Selalu inget aku suka surprise sih ulang tahun dia. Tapi memang Mas, waktu nggak berasa ya. Udah berapa tahun ya gue nggak sama Mas Dedi tuh udah 10 tahun lebih ya. Ya. Kalau aku sih selalu mengajarkan ke anak-anak kita tuh harus ikhlas. Ya kan, harus ikhlas. Terus juga kita harus setting sama Tuhan, seallah gitu kan. Kita sudah dikasih hari ini sampai detik ini, kita dikasih nafas, dikasih rezeki. Ini kayak ini kan dikasih rezeki, kita ketemu lagi, kita ngobrol kayak begini, apalagi untuk YouTube ya kan. Banyak subscribe-nya, banyak apa ya kan. Itu rezeki lagi gitu kan, gitu loh. Jadi apapun semua harus disyukuri gitu kan, gitu loh. Dengan keadaan corona kayak begini, kita deket ini kita udah bersih loh ya gitu, bukan berarti ya, ini ya kita juga tadi udah apa namanya ini kita harus mensyukuri dengan keadaan kayak begini, dengan corona kayak ini mungkin ada hikmahnya gitu kan, gitu semuanya gitu. Tidak kita pribadi, tidak cuma lo doang yang merasakan, tapi ini seluruh dunia ya kan, gitu. Tuh, yang penting kita mensyukuri, kita masih dikasih hidup, dikasih nafas, dikasih senang gitu kan. Udah itu doang gitu. Dan juga kalau mau lihat Mas Dedi karya-karyanya, lihat follow Instagramnya dia. Gue tuh kemarin sempat terkenang dan terhibur ngeliat, makanya Dedi Nur DDY official. Dedi Nur official. Official_Dedi Nur. Official_Dedi. Ya. Jadi gini, apa sih yang harus bisa gue iniin? Jadi bukan mau mamer dalam Instagram aku itu. Jadi gue mencoba untuk behind the scene, gimana nih waktu proses ini, gimana apa. Jadi sekalian buka puasa, orang terhibur. Oh ini lagu gue dulu, oh dulu ada ini, ada itu. Jadi bukan sok-sok mamer. Tapi ada kenangan. Ada kenangan gitu kan. Itu doang sih gitu. Sambil menghibur. Pasti di set-set ya. Raffi juga harus sehat. Insya Allah. Iya kan? Hati-hati ininya kamu, suara ya kan. Harus juga jaga kesehatan. Kita mah kurus diet ya, dia mah diet. Emang gila-gila diet nih orang dari dulu. Nih aku punya THR buat Mas Dedi. Apa? Keren gak gua? THR buat Mas Dedi. Enggak, itu apa? Ih, beneran ini. Emang gua mau ngeprank? Hah? Ini beneran. Hah? Ini beneran. Apa? THR Apa sih? Oh, ini buat Mas Dedi. Nggak boleh ria. Nggak boleh. Oh. Ya.
Mas Dedi, kan aku nggak pernah ngasih apa-apa buat Mas Dedi. Mudah-mudahan Nggak boleh, nggak boleh. Ini rezeki buat Mas Dedi. Mudah-mudahan bukan dilihat nilainya, tapi anggap aja buat lebaran. Mas Dedi, gue nggak tahu Mas Dedi sekarang ukurannya. Gue bukan shock loh, tapi gue bingung. Kenapa? Bingung aja gitu loh, maksudnya bingung aja. Sekali-sekali lo gue ngasih THR. Kapan sih? Seumur hidup gue nggak pernah ngasih THR Mas Dedi loh. Ya paling dulu naktir-naktir kan gue pernah. Ya nggak apa-apa lah. Ya alhamdulillah ada rezeki kamu. Nanti tapi bukannya aku janji, beneran aku udah diliatin kalau memang umroh, memang kita kan dulu punya cita-cita bareng. Waktu itu kan pernah ngomong ya mudah-mudahan kita umroh bareng ya, tapi kan belum kesampaian kan. Ya sampai kapanpun gue tuh tetap seperti adiknya Mas Dedi. Sampai kapanpun gue tuh ya adik ya adik ya kadang adik kadang anak. Kalau kita berantem ya gue adik lo, kalau gue lagi dinasihatin gue anak lo. Tapi kalau kita bertengkar gue musuh lo. Kalau berantem gue kalau berantem ini 3 hari gue kagak ngomong. Kita sama-sama cuek dia. Males gue sama lu. Ntar kayak ada ini udah gitu kan. Ada satu kerinduan di bulan puasa itu, kita selalu dulunya itu sahur bareng di kapau yang di Alteri itu yang Garuda ya. Gue makan gitu. ayam pop 15. 20 gitu. Dia udah tahu. Dia selalu Dia kan paling gampang bawain gue makan ayam. Kasih ayam. Gue bilang gak usah pakai nasi Mas, ayam. Dan waktu kalau ke Kemang juga aku selalu masakin chicken wing. Chicken wing, ayam pop, ayam bakar. Aku masakin buat dia. Gue mau itu doang, ayam pop, ayam bakar, chicken wing. Dan nggak suka sayur. Udah nggak. Masih? Sayur nggak suka Mas. Tapi sekarang udah lumayan. Karena kemarin kan suara kan, masa gue makan sayur. Afi, terima kasih udah mau datang ke sini, silaturahim lagi gitu kan. Walau kita sama-sama sibuk ya kan. Terus yang kedua juga terima kasih buat berkatnya gitu kan, luar biasa. Jujur aku tidak mengharapkan sebenarnya gitu, tapi alhamdulillah. Mas, ini seumur hidup gua tuh, masa gua sama orang tua gua yang satu ini gua nggak pernah dikasih THR loh. Dari sampai gua sampai mikir gila lu, gua karena gua orangnya tulus. Gua nggak pernah kesemuanya juga gua orangnya tulus gitu loh. Sejuta aja 500.000 aja dulu gua nggak pernah kasih. Gua sampai mikir-mikir gila juga gua kasih Mas Dedi ini nggak pernah gitu. Nah, maaf ya. Enggak apa-apa. Iya kan, nggak apa-apa. Raffi itu banyak yang dia pikirkan apa bener. Betul. Terlalu ini kalau di baratnya ini gila gitu. Jadi kita harus maklumin, dan gue selalu ketemu pun juga dengan dia gue memeluknya dia itu rasa rindunya tuh luar biasa deh. Lu peluk gua dong sekarang. Udah tadi. Makasih Mas ya. Dan selalu ya kalau aku ketemu sama Raffi selalu apa? Selalu cium jidat ya. Gue suka dicium ya. Cium jidat sampai anak dia. Selalu aku cium jidatnya dia gitu lah. Kamu tahu nggak Asmaul Husna? Iya. Asmaul Husna. Ya kan? Ya. Raffi itu apa? Ada artinya gue. Ada artinya. Oh. Coba dicari di komen deh. Ada artinya. Ada. Oh, Raffi itu termasuk dari 99 itu. Iya. Ada. Iya, Raffi Malik, Rafathar Malik. Ada. Itu ada gitu.